يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Seorang laki-laki tiba-tiba bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertanyaan itu beliau berkata, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Ya Rasulullah, manusia terbaik itu siapa? Ibu-ibu, dalam definisi sosial kita, manusia terbaik itu selalu dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang temporer. Manusia terbaik itu yang uangnya banyak, padahal kadang-kadang bangkrut, uang banyaknya hilang. Manusia terbaik itu yang jabatannya tinggi, kan jabatan itu nanti pensiun, berarti bukan manusia terbaik lagi. Nah, maka Islam memberikan definisi tentang manusia terbaik. Mudah-mudahan ibu salah satunya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik itu mahmumul qalbi, saduqul lisan. Manusia terbaik itu hati dan lidahnya. Maksudnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lidahnya penuh dengan kejujuran dan kebenaran. Penuh dengan kejujuran, tidak berdusta. Penuh dengan kebenaran, menjauhi ghibah, menjauhi namimah. Karena ghibah itu bukan kebenaran. Lalu nomor 2, mahmumul qalb. Hatinya bersih. Bersih dalam arti at-taqiyyun naqi, bahwa hati itu penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Kita tahu takwa itu memiliki 2 sisi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Hati yang bertakwa terisi dengan kedua-duanya, bahwa hati itu cinta dengan segala ketaatan, hati itu pun benci dengan segala keburukan. Kalau hati punya cinta dan benci seperti ini, cintanya hati untuk kebaikan, bencinya hati untuk keburukan, inilah ketakwaan itu. Selanjutnya kata Nabi, orang yang khair, orang yang terbaik itu an-naqi. Di dalam hatinya tidak ada dengki, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian.
Nah, jadi Ibu, ini 3 hal inilah yang setiap hari kita kaji terus tentang diri kita. Lisanku ini apakah bertutur jujur dan kebenaran? Nomor 2, hatiku ini benarkah cintanya untuk kebaikan dan bencinya untuk keburukan? Lalu yang ketiga, apakah hatiku bersih untuk manusia? Bersihnya hati untuk Allah adalah dengan ketakwaan. Bersihnya hati untuk manusia adalah dengan tidak adanya benci, dendam, dengki, dan permusuhan. Iya, ini 3 syarat. Berlisan jujur dan benar, hatinya bersih kepada Allah dengan ketakwaan, hatinya bersih kepada manusia tanpa benci, dengki, dan dendam. Kalau 3 kriteria ini kita miliki, insya Allah dalam pandangan Allah kita manusia terbaik. Ibu-ibu sekalian, kajian Asmaul Husna pagi ini insya Allah memasuki pembahasan pada nama Allah Al-Muqtadir, pada nomor 41 di halaman 158. Al-Muqtadir artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Nah, kalau saya detilkan lagi, Maha Kuasa artinya Allah Maha Mampu, Allah Maha Bisa. Ya, karena mungkin sebagian kita berpersepsi kuasa itu artinya jabatan, ya. Tidak seperti itu. Allah Maha Kuasa artinya Allah Maha Mampu, Allah Maha Bisa. Al-Quranul Karim menyebutkan nama Allah Al-Muqtadir sebanyak 4 kali. 4 kali Al-Muqtadir dalam Al-Quran dengan 2 pola penyebutan. Terkadang Al-Quran menyebutkan Al-Muqtadir secara mandiri, tidak digandengkan dengan nama-nama yang lain. Ambil contoh misalnya ayat 45 dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, "Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Dan Allah atas segala sesuatu Maha Mampu, atas segala sesuatu Maha Bisa, atas segala sesuatu Maha Kuasa. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak ada definisi sesuatu. Apa sesuatu dalam bahasa Indonesia? Tidak ada definisinya. Lalu dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan sesuatu itu 2. Ma yura fil ayan au tuswira fil azhan. Sesuatu dalam bahasa Arab tafsirnya ada 2. Pertama, sesuatu yang konkret di depan kita, itu namanya sesuatu. Anda lihat jam, itu sesuatu. Anda lihat karpet, itu sesuatu. Semua yang ada di depan mata kita, semua yang ada sekarang ini dinamakan dengan sesuatu. Lalu tafsir sesuatu yang kedua adalah yutasawwaru fil azhan. Segala sesuatu yang mungkin secara akal itu dinamakan sesuatu. Misalnya Anda pergi haji tahun ini, itu mungkin nggak? Mungkin saja. Nah, jadi segala yang bisa Anda bayangkan, mungkin dibayangkan, itu dinamakan sesuatu. Nah, jadi tadi dalam ayat disebutkan bahwa Allah itu Maha Mampu atas segala yang sesuatu. Atas segala yang sesuatu. Semua yang ada di depan kita sesuatu, berarti itu dalam mampunya Allah. Semua yang bisa Anda bayangkan adalah sesuatu, berarti itu ada dalam mampunya Allah. Berarti ada satu hal yang kita nggak bisa bayangkan karena memang itu tidak bisa dihubungkan dengan mampunya Allah. Misalnya, bisakah Allah menciptakan
anak untuk dirinya sendiri, itu kan nggak mungkin dibayangkan. Karena Allah sudah mengatakan, aku Esa, aku nggak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Jadi sesuatu yang tidak ada konkretnya, bahkan dalam pikiran kita pun tidak terbayangkan, itu tidak dinamakan sesuatu. Kalau itu tidak sesuatu, maka itu tidak boleh dihubungkan dengan qadir. Allah maha mampu menciptakan anak untuk dirinya. Oh salah. Adanya anak bagi Allah itu bukan sesuatu. Yang bukan sesuatu tidak dihubungkan dengan qadir, tidak dihubungkan dengan kemampuan Allah. Karena memang dia nggak ada. Baik. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah atas segala yang sesuatu muqtadira, maha mampu, maha kuasa. Ibu sekalian yang saya hormati, kadang-kadang Al-Quran menyebutkan muqtadir bersamaan dan bergandengan dengan Asmaul Husna yang lain. Misalnya ayat 42 dalam surat Al-Qamar, Allah berfirman, "Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir." Mereka mendustakan semua ayat-ayat kami, semua ayat-ayat Allah. Apa maksudnya yang tertulis? Ayat-ayat Allah itu ada dua, ya. Pertama, ayat Allah yang tertulis di dalam kitab-kitab suci, yang tertulis dalam Al-Quran, yang tertulis dalam Taurat, yang tertulis dalam Injil. Ini semuanya dinamakan ayat Allah. Lalu ayat Allah yang kedua adalah ayat-ayat Allah kauniyah, yaitu alam. Alam. Matahari adalah ayat Allah, bulan adalah ayat Allah, kemudian hujan, lautan, itu semuanya ayat Allah. Ibu, apa sih arti dari ayat itu? Asal arti dari ayat adalah tanda besar. Kalau tanda kecil namanya alamat. Tapi satu tanda yang sangat besar, sehingga tanda ini hanya spesial. Tanda yang sangat spesial itu dinamakan dengan ayat. Maka ayat Al-Quran dinamakan ayat karena setiap ayat Al-Quran ini tanda tentang Allah. Apa ada orang yang bisa berbicara seperti surat Al-Fatihah? Tidak ada. Allah mengatakan, coba kalian bikin kitab suci seperti Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Kalau begitu coba kalian bersatu bikin Quran satu surat saja. Tidak ada yang bisa. Kalau begitu coba kalian bersatu membuat Al-Quran satu ayat saja. Tidak ada yang bisa. Maka ayat Al-Quran dinamakan ayat yang artinya tanda besar, karena setiap ayat Al-Quran ini adalah tandanya Allah. Sebab tidak ada satupun manusia yang bisa berbicara seperti susunan kata Al-Quran. Lalu ayat Allah yang kedua, tanda Allah yang kedua adalah alam. Matahari itu ayatnya Allah, artinya tandanya Allah. Kenapa matahari adalah tanda Allah? Karena tidak ada yang bisa ditandakan dengan matahari itu kecuali Allah. Amerika misalnya, bisakah dikatakan Amerika ini matahari itu tanda kuasanya Amerika? Oh tidak. Jadi semua tanda-tandanya Allah nggak bisa dihubungkan dengan siapapun. Bulan itu tanda adanya Allah. Iya. Bisakah dihubungkan dengan negara termampu di dunia? Tidak bisa. Karena negara termampu sekalipun tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Semut sekecil itu semut. Bisakah negara Cina membuat semut? Tidak bisa. Itu sekecil itu semut. Baik. Rumput di depan rumah kita itu kecil sekali. Bisakah negara Eropa membuat rumput? Tidak bisa. Nah, oleh sebab itu alam ini termasuk mukjizatnya para nabi adalah tanda-tandanya Allah.
Jadi dalam ayat yang ke-42 tadi dalam surat Al-Qamar, Allah mengatakan kazzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Baik ayat kami yang tertulis ataupun ayat kami dalam alam. Apa yang terjadi? Fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir. Maka kami pun menghukum mereka dengan hukuman aziz, maha perkasa, muqtadir, maha mampu. Ini coba kita renungkan ya. Aziz itu kan perkasa, muqtadir itu kan maha kuasa. Kalau hukuman ini hukumnya yang maha perkasa lagi maha kuasa, maha perkasa lagi maha mampu, ini berarti hukuman bukan hukuman biasa, ini hukuman luar biasa. Karena hukuman ini dihubungkan dengan dua nama Allah sekaligus. Pertama Aziz, perkasa, itu saja sudah menunjukkan hukuman ini hukuman yang gak main-main. Lalu dihubungkan lagi dengan Muqtadir yang artinya Allah maha mampu, makin tidak main-main lagi hukuman itu. Pertanyaan, siapa yang dihukum oleh Allah dalam ayat ini? Jawabannya adalah Fir'aun dan para pendukung-pendukungnya. Jadi rupanya karena hukuman untuk Fir'aun ini hukuman yang sangat besar, hukuman yang luar biasa, tidak ada yang mampu menghukum seperti hukuman yang terjadi terhadap Fir'aun. Iya, kita bisa menghukum seseorang, ya, polisi bisa menghukum penjahat, tapi hukumannya Allah terhadap Fir'aun, hukuman yang gak bisa dilakukan oleh siapapun. Makanya hukuman tersebut dihubungkan dengan dua nama Allah, Azizin Muqtadir. Hukuman dari yang maha perkasa lagi maha mampu. Sekali lagi, kenapa hukuman untuk Fir'aun dihubungkan dengan dua nama ini? Karena hukuman itu hukuman di luar kemampuan manusia. Baik jemaah sekalian, maka kematian paling sadis, kematian paling ngeri bukan terbakar ya, tetapi tenggelam. Sebab kalau terbakar 1 menit mati, selesai urusan. Tapi kalau tenggelam, begitu udah tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, berapa lama berjuang mempertahankan hidup tapi tidak bisa. Maka kematian paling buruk, paling sakit adalah mati tenggelam. Dan ini yang digunakan oleh Allah untuk memusnahkan Fir'aun. Ibu sekalian, masih dalam surat Al-Qamar, ayat terakhir, artinya ayat 55. Pada ayat 55 ini pun Muqtadir dihubungkan atau digandengkan dengan nama lain, yaitu Malik. Apa arti Malik? Malik itu artinya raja. Penguasa dinamakan dengan Malik. Muqtadir artinya maha mampu. Fi maq'adi sidikin, mereka berada di tempat yang diinginkan. Mereka berada di tempat yang disenangi. Inda malikim muqtadir, di sisi penguasa yang maha mampu. Ini berbicara tentang penghuni surga. Nah, penghuni surga ini kata Allah mereka berada di tempat yang disenangi. Disenangi karena tidak ada penghuni surga yang protes dan tidak puas. Adakah penghuni surga yang gak puas dengan tempat tinggalnya? Tidak ada. Adakah penghuni surga yang tidak puas dengan fasilitasnya? Tidak ada. Atau adakah penghuni surga yang gak puas dengan anak-anaknya? Tidak ada. Semua yang ada bersama Anda di surga semuanya memuaskan. Di dunia ini bunda ada yang betul-betul nikmat di dunia ini. Yang nikmat 100% di dunia ini nggak ada. Anak kita ini nikmat, iya. Anak kita ini nikmat sekian persen. Sekian persennya lagi ujian.
Saya punya anak nikmat, ya, tapi kalau pas bandelnya ujian. Kalau pas keras kepalanya ujian. Kalau pas dia sakit ujian. Kalau pas pulangnya terlambat ujian. Jadi anak kita ini nikmat memang, tapi dibalik dia nikmat dia juga ujian. Pasangan kita nikmat tidak? Oh ya nikmat juga, tapi dibalik ia nikmat dia juga ujian. Dia nikmat bagi saya iya, tapi juga ujian. Sekalinya mandi nggak pernah jemurin handuk, sekalinya ngambil baju selalu berantakan, sekalinya ngambil kerupuk nggak pernah ditutup. Jadi ini suami saya ini memang nikmat, tapi dia juga ujian. Uang saya ini 5 miliar, nikmat enggak? Nikmat, tapi nyarinya ujian. Mempertahankannya ujian. Nanti dia juga akan habis jadi ujian lagi. Usia kita ini nikmat enggak? Nikmat, tapi nanti kan dia akan selesai, dia akan menjadi ujian juga. Jadi di dunia ini ibu, tidak ada nikmat yang total 100%, gak ada. Makanya Allah tidak mau membayar kebaikan Anda dengan dunia. Anda sholat, Allah tidak akan bayar sholat Anda dengan dunia. Anda zikir pagi petang, iya, tapi Allah nggak akan bayar zikir pagi petang itu dengan dunia. Anda puasa kan, iya, Allah nggak akan bayar puasa Anda itu dengan dunia. Kenapa? Karena tidak ada dunia yang bersifat nikmat 100%. Senikmat-nikmatnya dunia, ujungnya dia adalah ujian bagi kita. Ibu sekalian yang saya hormati, terkait nikmat dan ujian ini, ayat yang sangat bagus dalam surat Al-Hadid ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, Al-Hadid ayat 22 dan 23. Al-Hadid 22 dan 23. Nah, ini ayat ini ibu, ayat terindah memahamkan kita tentang hakikat ujian. Ayat terindah memahamkan kita tentang ujian, ayat 22, ayat 23 dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Terjemahan bebasnya, musibah apapun yang menimpa kalian, ujian apapun yang menimpa kalian, ada dua ujian, fil ardi. Kadang-kadang ujian itu di muka bumi, dan itu ujian umum. Hujan turun deras sekali, terjadi banjir bandang, terjadi gempa bumi. Ini ujian di muka bumi, sifatnya umum. Wala fi anfusikum. Ujian yang kedua, ujian untuk diri kalian. Nah ini ujian khusus. Anakku kok belum bisa juga sholat dengan baik. Anakku kok masih terbiasa begadang di luar. Itu ujian anfusikum, ujian pribadi kita. Allah berfirman, dua ujian ini, ujian umum dan ujian pribadi, fi kitab, semuanya sudah dicatat. Semuanya sudah dicatat. Misalnya anakku masih main-main belajar, oh memang udah dicatat oleh Allah. Itu ya. Hari ini daganganku rugi, oh itu sudah dicatat oleh Allah. Jadi ingat, yang Allah udah catat ibu-ibu sekalian, nggak akan bisa Anda hindari dengan kekuatan Anda. Apa yang Allah udah catat akan kita peroleh meski dengan lemahnya kita, dan apa yang Allah nggak catat nggak akan kita peroleh meski dengan kekuatan kita. Catatan Allah itu tidak bisa diintervensi. Maka Allah mengatakan, semua musibah kalian itu sudah ada catatannya.
min qabli an nabra'aha, sebelum musibah itu jadi nyata. Sebelum musibah kalian nyata, itu udah dicatat terlebih dahulu. Nah, inna dzalika 'ala Allahi 'asir, yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Ayat 23. Kenapa harus ada ujian dan musibah? Allah berfirman, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak putus asa atau gelisah terhadap yang hilang. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak gembira berlebihan terhadap yang dapat. Jadi ayat 23 mengatakan kalian tuh cuma dua kondisi. Kondisi pertama kalian mendapatkan, kondisi kedua kalian kehilangan. Nggak ada kondisi kita yang ketiga, cuman itu saja. Ada situasinya saya kehilangan, tapi ada situasinya saya mendapatkan. Lalu untuk apa musibah ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, musibah kalian adalah catatan hidup kalian. Allah yang mencatat musibah itu terjadi agar apa? Agar yang hilang tidak menjadi gelisah berlebihan kalian, agar yang hilang tidak menjadi putus asa kalian, dan agar yang dapat enggak menjadi gembira berlebihan kalian. Oh, ayat ini luar biasa. Ayat ini mengatakan kamu dapat uang 4 miliar. Iya, dapat ya, dapat. Ingat ya, ada musibah. Sehingga kalau saya dapatin sesuatu dan saya sadar ada musibah, apakah saya akan gembira berlebihan dengan yang dapat itu? Ibu, apapun yang Anda dapat pada harinya akan jadi musibah. Aku dapat pasangan, ya kamu udah dapat pasangan, akan ada hari dia jadi musibah. Karena musibah ini catatan. Aku dapatin anak, ya kalau kau udah dapatin anak berarti ini nanti akan jadi musibah. Kan tidak ada musibah Anda kalau Anda nggak dapat dulu. Ada nggak musibah kalau Anda nggak dapat dulu? Ya nggak ada. Jadi Anda dapat dulu, baru kemudian semua yang Anda dapatkan itu pada harinya akan menjadi. Maka Allah mengatakan, kalau kalian sadar musibah, kalian nggak gembira dengan yang ada secara berlebihan. Saya nggak mungkin gembira berlebihan dengan pasangan saya. Karena saya tahu pada saatnya dia musibah saya. Saya nggak akan gembira berlebihan dengan jabatan saya, karena jabatan saya pada akhirnya adalah musibah saya. Nah, begitu juga ketika saya kehilangan sesuatu. Misalnya saya kehilangan uang, misal saja. Jangan banyak-banyak, 100 ribu misalnya. Saya kehilangan uang 100 ribu. Saya nggak terlalu gelisah. Saya nggak terlalu gelisah dengan kehilangan ini, karena saya tahu kehilangan ini udah ada catatannya. Ya Allah, maka ayat 23 ini Ibu, ini tolong difahami baik-baik. Kenapa Allah jadikan musibah itu catatan hidup kita? Satu catatan yang nggak akan mungkin dihapus oleh Allah. Kenapa? Kata Allah, musibah itu gunanya dua. Ketika kalian kehilangan melalui musibah, kehilangan kalian tuh nggak terlalu menyedihkan, karena kalian sadar ini udah dicatat. Dan ketika kalian mendapatkan sesuatu, kalian pun tidak terlalu bergembira, karena kalian sadar bahwa apa yang aku dapatkan ini pada saatnya akan menjadi musibah. Jadi saya tidak perlu berlebihan. Baik Ibu, kita kembali kepada surat Al-Qamar tadi ya, ayat 55. Jadi Allah sebutkan surga itu adalah maq'adi sidik, tempat yang menyenangkan. Karena semuanya kepuasan, rumah di surga puas, fasilitasnya puas, pasangan puas. Maksudnya apa? Ya, kalau kemarin pasangan kita ini masih sering nyakitin, sengaja atau enggak sengaja, tapi di surga dia itu akan berubah 100%.
Enggak satu kata-kata pun dia ucapkan melainkan itu inginnya Anda. Dan enggak satu perilaku pun dia lakukan melainkan itu inginnya Anda. Kalau di dunia ini anak kita ini nikmat kita dan musibah kita juga. Tapi nanti sampai di akhirat akhlak anak ini 100% akan berubah. Enggak sepatah kata pun dia ucapkan melainkan itu keinginan kita. Enggak satu perilaku pun dia lakukan melainkan itu keinginan kita. Maka Allah mengatakan surga itu adalah maq'adi siddiqin, tempat yang menyenangkan, tempat yang diinginkan. Baiklah, itu tempatnya. Lalu siapa yang menjadi penguasanya? Kalau di Indonesia penguasanya Bapak Presiden. Nah kalau di Saudi Arabia penguasanya adalah raja. Nah kalau di surga siapa penguasanya? Malikin Muqtadir. Ya salam. Indahnya surga karena yang langsung berkuasa menjadi presiden dan rajanya adalah Allah. Sekarang ini Allah wakilkan kekuasaan itu kepada yang bernama gubernur. Allah wakilkan kekuasaan itu kepada orang yang gak ngerti berkuasa. Makanya kekuasaan itu nyakitin terus. Kenapa? Allah wakilkan kekuasaan kepada orang yang gak ngerti. Tapi besok di akhirat ya Allah, mudah-mudahan masuk surga kita semuanya. Yang akan berkuasa mengatur Anda di surga adalah Ar-Rahmanir Rahim tuh. Dia lebih sayang Anda ketimbang Anda. Betapa nikmatnya surga itu. Nikmat sekali. Oleh sebab itu di dunia ini jangan ada yang dikorbankan kecuali untuk surga. Uang korbankan saja kalau ada surganya. Waktu korbankan kalau ada surganya. Bergaul dengan fulan, kalau pintu surga bergaul saja. Semua yang gak bisa memberikan Anda surga, jauhi saja. Agenda hidup Anda ibu-ibu, agenda hidup Anda adalah bekerja untuk surga. Makan kita pun untuk tunggangan ke surga. Karena kalau tidak makan lapar kita. Kalau lapar nanti sholat zuhur pun tak ingat apa-apa kecuali makanan. Allahu Akbar. Sambal yang keingat. Nah baik jemaah sekalian. Jadi ingat ya. Karena agenda hidup Anda adalah bekerja untuk surga, maka segala yang tidak membawa Anda ke surga, tidak menghubungkan Anda dengan surga, tinggalin aja. Semua yang tidak menghubungkan Anda dengan surga tinggalin. Ini uang. Berapa uangmu? Ada 2 miliar. Kita ngomong besar-besar saja, cuman ngomong. Uang saya 2 miliar. Terus yang untuk surga ente berapa? Yang untuk surga cuman 3 juta ya. Buat kurban. Selebihnya buat apa? Buat main-main. Jangan. Itu tertipu nanti. Itu nanti tertipu. Ada satu kisah, ini kisah aja. Kalau Anda bilang apakah saya tahu tidak, saya juga nggak tahu saya tahu tidak, tapi sekedar motivasi. Saya baca di buku beberapa waktu lalu, ada seorang yang saleh ya, seorang yang saleh. Begitu akan meninggal, dibimbingkanlah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitu diajarkan tauhid, dia mengatakan coba yang baru. Diajarkan lagi tauhid yang kedua kalinya, coba lebih jauh. Diajarkan tauhid yang ketiga kalinya, dia mengatakan coba kalau utuh. Ya bingunglah orang. Ini orang soleh, kerjanya ngaji, buka Qur'annya jarang, selalu buka Qur'an, sedekahnya mantap, puasa Senin Kemisnya tidak pernah absen. Diajarin syahadat, coba yang baru. Diajarin lagi, coba lebih jauh. Diajarin lagi, coba utuh. Akhirnya meninggal laki-laki ini. Setelah dia meninggal, adalah kawannya yang mimpi. Lalu ditanyakan, tadi siang kamu meninggal kok ajaib sekali. Diajarkan la ilaha illallah, jawabmu coba baru, coba jauh, coba utuh. Ada apa?
Beliau mengatakan, tadi dulu saya pernah beli baju baru, yang artinya saya sekarang punya baju lama. Saya ketemu dengan seorang miskin, beliau mengatakan, saya butuh baju. Akhirnya saya berikanlah baju yang sudah lama itu. Nah, tadi menjelang meninggal dunia, malaikat mengatakan, ini istana kamu loh di surga, karena kamu pernah ngasih baju kepada orang miskin. Makanya saya bilang, coba kalau yang dikasih baru. Dulu saya pernah pergi sholat ke masjid, lalu saya lihat ada bapak-bapak yang nggak bisa jalan dengan baik. Ya udah saya gendong. Tadi menjelang meninggal, malaikat datang lagi. Ini istana kamu, karena kamu pernah gendong orang ke masjid. Saya jawab lagi malaikat, coba lebih jauh. Dulu kata dia, saya pernah keluar bawa roti, saya udah makan separuh, sisa separuh lagi. Ketemu dengan orang yang minta makan, saya kasih yang separuh itu. Nah, tadi waktu saya meninggal, malaikat ngasih tahu, ini surga kamu ya, karena kamu pernah ngasih separuh roti kepada orang. Saya bilang, coba kalau yang saya kasih itu utuh. Jadi pelajarannya apa, Ibu? Kebaikan Anda nanti akan jadi penyesalan. Kebaikan Anda nanti akan jadi, loh, kenapa kebaikan jadi penyesalan? Karena Anda nggak maksimal. Jadi kalau kebaikan saja nanti akan jadi penyesalan karena tidak maksimal, apalagi dosa. Gibah kita itu penyesalan nggak ada tepinya itu. Ya udah, sekarang masih ada waktunya menghentikan gibah, dihentikan saja. Dihentikan gibah itu. Mulai dari gibah rumah, gibah grup WhatsApp dan lain-lain. Baiklah, ibu-ibu, kita kembali kepada nama Allah Al-Muqtadir. Pada halaman 158 penulis mengutip ayat 45 dari surat Al-Kahfi, yaitu ya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ibu punya keinginan, iya, keinginan ibu itu sesuatu enggak? Kalau itu sesuatu berarti itu dalam kuasa Allah. Ibu punya hasrat ke depan, punya hasrat saya punya ambisi. Ambisinya ibu itu sesuatu enggak? Kalau itu sesuatu berarti itu dalam kuasanya Allah. Kecuali kalau inginnya ibu bukan sesuatu, saya pengen jadi batu, itu sih bukan sesuatu. Karena nggak ada bayangannya manusia jadi batu, itu nggak ada terbayang sama sekali dalam akal sehat. Yang penting, apapun inginnya kita, apapun cita-citanya kita, apapun bayang-bayangan kita tentang anak kita, ibu, sepanjang itu sesuatu berarti itu ada dalam kemampuan Allah. Iya, kemudian halaman 159, di sini penulis menyebutkan bahwa Al-Muqtadir berarti maha sangat, yang artinya mubalaghah. Mubalaghah itu artinya sangat dalam kekuasaannya. Jadi bahasa Arabnya muqtadir itu kan kata kerjanya iqtadara. Nah, kalau sulasinya qadira, lalu ditambahkan tak menjadi iqtadara. Bandingannya gini, ibu, menulis bahasa Arabnya apa? Kataba. Kalau saya tambahkan tak menjadi iktataba, itu berarti menulis luar biasa. Jadi kalau Anda menulis setengah rambut keriting tulisannya, itu kataba namanya. Tapi kalau kawan kita menulis, Masya Allah indahnya luar biasa, itu namanya iktataba. Jadi saya cuma ingin katakan bahwa muqtadir artinya adalah maha sangat-sangat berkuasa.
Maha berkuasa enggak, maha sangat. Udah maha sangat lagi. Kenapa maknanya sedemikian kuat? Karena ada tambahan tak, muqtadir. Muqtadir. Nah, penulis berkata, yaitu yang menampakkan kekuasaannya dengan melakukan segala hal yang dia kuasai. Nah, ibu, jadi gini, Allah maha mampu enggak? Mampu. Ketika Allah nampakkan kemampuannya, itu dinamakan muqtadir. Allah maha mampu, itu qadir. Tapi ketika kemampuan itu diperlihatkan oleh Allah, itu namanya muqtadir. Itu namanya muqtadir. Nah, jadi antara qadir dengan muqtadir, muqtadir lebih tinggi, maknanya lebih kuat. Sebab qadir itu artinya Allah maha mampu. Iya. Kalau muqtadir artinya ketika mampunya Allah itu Allah perlihatkan. Ketika mampunya Allah itu Allah nampakkan. Itu namanya muqtadir. Allah mampu enggak membinasakan Israel? Nah, ketika benar-benar nanti Allah nampakkan kemampuannya, itu namanya apa? Oh, maka kalau ingin hancur Israel, doanya pakai muqtadir sekarang. Ya Allah, hancurkan Israel yang zalim. Yang zalim pakai yang zalim aja. Ya Allah, hancurkan Israel yang zalim, engkaulah al-muqtadir. Kalau al-muqtadir itu bukan sekedar kuasa, tapi yang menampakkan kuasanya, itu muqtadir. Yang menampakkan kuasanya. Baik, kita langsung alinea berikutnya. Meski ketiga nama yang mulia, Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir, itu kan tiga kata ya. Qadir, qanya panjang. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum, qanya panjang. Nama yang kedua adalah Qadir, yang panjang, dalnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dinya yang panjang. Nama yang ketiga tidak ada yang panjang tapi tambahan mim dan ta. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Nah, ketiga kata ini, ketiga nama ini apa bedanya? Mari kita lihat ke bawah. Penulis berkata, Al-Qadir, qafnya panjang, mengandung makna takdir. Mengandung makna takdir. Sehingga Al-Qadir, qafnya panjang, artinya yang maha menakdirkan. Yang maha menakdirkan. Kalau Al-Qadir nomor 2, dalnya yang panjang, mengandung makna kekuasaan dalam pelaksanaan takdir. Dulu ketika Allah takdirkan saya A, itu qadir kalau masih dalam takdir. Ibu dan saya bakal wafat, oh itu masih takdir, itu namanya qadir. Nah, pertanyaan, yang takdir ini mampukah Allah menjadikannya nyata? Mampu, itu namanya qadir. Kemampuan Allah memindahkan takdir yang tercatat menjadi kenyataan, itu namanya qadir. Kemampuan mengubah takdir menjadi nyata. Kemampuan itu dinamakan qadir. Nah, ketika benar-benar nyata, itu dinamakan muqtadir. Baik, jadi takdir kita ini qadir. Mampukah Allah membuat takdir ini nyata? Mampu. Mampunya Allah itu dinamakan qadir. Dan ketika nanti benar-benar nyata, itu dinamakan dengan muqtadir. Beda-beda tipis, tapi memang beda. Beda-beda tipis, tapi memang beda sekali. Ya baiklah ibu, kita masuki halaman berikutnya, langsung berdoa dengan nama Al-Muqtadir. Halaman 160.
Kalau mau di atas kita lihat Al-Muqtadir bergandengan dengan Al-Aziz, tapi tadi udah dibahas. Kemudian Al-Muqtadir bergandengan dengan Al-Malik, tadi juga udah dibahas. Berikutnya adalah doa dengan nama Al-Muqtadir. Pertama adalah doa ibadah alias ibadah. Ibu yang terhormat, apa saja ibadah-ibadah kita sehubungan dengan nama Allah Al-Muqtadir. Ibadah yang pertama, ibu-ibu, Allah Ta'ala menakdirkan segala hal yang dilakukan. Berarti ibadah pertama kita adalah mengimani takdir. Mengimani takdir. Sekarang di usia yang ke-40 sudah banyak takdir yang terlunasi. Dan di sisa usia ke depan entah berapa lagi yang sisa ini semuanya perjalanan takdir. Kita akan berpindah dari takdir A, takdir B, takdir C. Tapi ingat, mata kita berkedip sekalipun itu adalah takdir. Jantung kita berdetak pun itu takdir. Kaki kita melangkah apalagi itu adalah takdir. Jadi sekecil itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah pertama dalam hal ini adalah ibadah mengimani takdir. Nah, ibu yang saya hormati, semua ajaran agama kita ini sangat indah. Semua ajaran agama kita ini sangat indah. Makanya Anda lihat orang yang menjalankan agama ini akan menjadi indah. Ajaran agama ini indah, maka orang yang menjalankannya, ucapannya menjadi indah, cara berpakaiannya menjadi indah, perilakunya menjadi indah, pilihan-pilihannya menjadi indah. Tapi di antara ajaran terindah dalam agama kita adalah beriman kepada takdir. Di antara ajaran terindah dalam agama kita adalah beriman kepada takdir. Kenapa? Nah, ibu yang saya hormati, saya tidak tahu bagaimana kita akan kokoh menjalani ujian kalau tidak ada iman kepada takdir. Bertubi-tubi datang ujian ini. Kadang-kadang ujian pertama belum lepas, datang ujian kedua, datang lagi ujian ketiga. Satu-satunya kekuatan kita melewati ujian-ujian ini adalah iman kita terhadap takdir. Iman kita terhadap takdir. Maka saya katakan bahwa iman kepada takdir ini adalah ajaran terindah dalam agama kita. Anda nggak kuat dengan ujian karena uang banyak. Anda nggak menjadi kuat dengan ujian karena pendidikan formal Anda S3. Anda. Semua orang akan lemah dengan ujian. Ya, pendidikan S3 itu nggak bermanfaat kalau udah datang ujian. Datang ujian, tahu-tahu nampaklah anak nangis sesugukan seperti bayi. Padahal itu anak baru selesai S3. Oh iya, ujian ini membuat semua manusia lemah. Dan tidak ada yang mengokohkan kita dengan segala ujian kecuali mengimani takdir. Ya, mengimani takdir. Jemaah sekalian, mengimani takdir dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, caranya ada dua. Cara mengimani takdir ada dua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ini dua. Kalau Anda berpegang pada dua hal ini, berarti Anda memiliki keimanan kepada takdir yang membuat Anda nanti akan kokoh. Yang pertama, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menjadi bagianmu, dia nggak akan pindah untuk orang lain. Apa yang menjadi bagianmu, dia nggak akan meleset darimu.
Apa yang menjadi bagian kita itu nggak akan meleset kepada yang lain. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang milik orang lain itu nggak akan menjadi bagian kita. Nah, salah satu contoh, saya berdagang di samping kanan kawan berdagang lagi, dagangannya sama. Kita sama-sama jual pulsa. Ternyata jualan pulsa kawan ini laris sekali. Oh, setiap saat dia dikeroyok sama pembeli. Saya sepi-sepi aja. Ya. Ada apa ini? Jemaah sekalian, ketika Anda melihat kawan yang sangat laris ini, Anda sedang melihat takdir Allah. Anda sedang melihat takdir Allah. Dan ketika Anda melihat diri Anda yang gak laris, ini pun takdirnya Allah juga. Ini takdirnya Allah. Cuman ingat, yang menjadi milik orang lain dengan segala kekuatan Anda gak akan menjadi milik Anda. Kalau memang takdirnya adalah takdir orang, apa yang menjadi takdir orang lain gak mungkin Anda miliki dengan segala kekuatan. Tapi apa yang menjadi takdir Anda gak akan diambil oleh orang lain dengan segala kekuatan mereka. Saya yakin ibu-ibu ya, kita kalau memandang rezeki dengan kacamata takdir, hati kita jadi bersih, tidak ada dengkinya sama sekali. Tetangga habis renovasi rumah jadi mewah banget. Enggak seperti rumah kita udah setengah rongsok begini. Apa yang menjadi takdirnya dia dengan segala kekuatan saya nggak akan jadi milik saya. Nggak akan menjadi milik saya. Dengan kata lain gini, takdirnya kawan Anda ini, dia dapatkan takdir itu bukan karena dia kuat, tapi karena memang itu takdirnya Allah. Kawan kita kaya raya, ya, ingatlah, kayanya dia bukan karena dia kuat. Kayanya dia bukan karena dia pintar. Kayanya dia semata-mata karena itu takdir. Karena itu takdir. Banyak orang yang lebih pintar dari kawan Anda tetap saja tidak kaya. Banyak orang yang lebih kuat dari kawan Anda tetap saja tidak kaya. Jadi kekayaan kawan kita, kesuksesan kawan kita itu bukan kekuatan, tapi itu adalah takdirnya Allah Azza wa Jalla. Makanya keadaan baik dan keadaan buruk segera melihatnya dengan kacamata takdir. Segera melihatnya dengan kacamata takdir. Untung saya nggak jantungan. Tapi anak-anak memang begitu. Anak-anak duduk anteng, bahwa itu anak tahun 70 itu. Kalau anak tahun 2023 ya begitu tadi. Nah, itu anak-anak itu. Diajari tapi jangan dihukum. Kenapa? Karena kesalahan yang memang fitrahnya seseorang itu tidak boleh dihukum. Itu aturan agama kita ya. Setiap kesalahan yang memang itu karena fitrah, diluruskan aja, jangan dihukum. Itu fitrahnya dia kok. Misalnya kita sekolah, kita lagi sholat, datanglah anak TK bercanda sholatnya. Jangan dihukum, diluruskan aja, jangan dihukum. Kenapa? Bercanda itu memang fitrahnya anak. Semua kesalahan karena fitrah jangan dihukum, diluruskan saja. Termasuk Ananda tadi, dia gendor-gendor depan, itu fitrahnya dia itu. Kita ajarin aja, tapi nggak boleh dihukum. Jangan dipangku sambil dicubi juga. Itu fitrahnya dia. Baiklah, seorang istri ngelarang suaminya buka cabang. Itu juga jangan dihukum. Itu fitrahnya dia juga. Jangan dihukum, tapi boleh diluruskan karena memang itu apa? Itu fitrah. Iya, kembali ke takdir lagi lah. Kita kembali kepada takdir. Jadi pasar sudah. Intinya semua kesalahan karena fitrah
jangan dihukum tetapi dinasihati. Tidak boleh dihukum karena itu memang fitrah. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada satu nasihat bagus ditulis oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Akhlaq was-Siyar. Beliau mengatakan, rezeki yang sudah dicatat takdir untukmu akan sampai kepadamu dengan segala lemahnya kamu. Rezeki yang menjadi catatan takdirmu akan sampai kepadamu dengan segala lemahnya. Dengan segala lemahnya kita. Jadi jangan berpikir lemahnya saya penghalang rezeki. Tidak. Kalau tidak ada rezeki sampai itu karena memang tidak ada catatan takdir. Jadi bahwa saya sakit, bahwa saya lemah, itu jadi kendala takdir? Enggak ada kata kendala takdir sama sekali. Maka Ibnu Hazm rahimahullah beliau mengatakan, kalau rezeki memang catatan takdirmu akan sampai kepadamu dengan segala kelemahanmu. Tapi kalau rezeki itu bukan catatan takdirmu, enggak akan datang kepadamu dengan segala kekuatan. Saya kuat loh. Dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi modal. Tapi kalau rezeki ini bukan catatan takdir saya, dengan segala kekuatan saya enggak akan miliki. Nah, ibu, yang bikin kita kecewa apa? Karena kita melihat faktor kitanya. Kenapa saya nggak punya uang? Karena saya nggak mampu, karena saya nggak mampu, karena saya nggak bisa. Itu yang bikin kita kecewa. Karena kita selalu melihat saya nggak mampu, saya nggak mampu. Bukan, Allah nggak ngasih dalam takdirnya, udah. Jadi tidak ada yang perlu kita sesalkan dalam diri kita. Hanya saja kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Lakukan apa yang manfaat, titik. Lakukan apa yang manfaat. Ini hadisnya Nabi dan ini luar biasa. Luar biasa sekali. Ibu, semua orang yang meradang dengan penyesalan karena tidak melakukan yang bermanfaat. Jadi orang yang hidupnya nyaris tidak pernah ketemu dengan penyesalan adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan hal yang bermanfaat. Saya melakukan sesuatu yang bermanfaat, tiba-tiba hasilnya nggak bagus, saya nggak akan menyesal. Karena saya sudah melakukan sesuatu yang memang manfaat. Jadi semua penyesalan karena tidak melakukan yang manfaat. Dan kalau kita sungguh-sungguh melakukan yang bermanfaat, nggak akan ada penyesalan walaupun kita akan gagal. Kan kita udah melakukan. Melakukan yang manfaat itu sukses. Misalnya kawan saya sakit. Apa hal bermanfaat saya lakukan? Saya bawa ke dokter. Itu hal bermanfaat itu. Saya bawa ke dokter. Sudah sampai di dokter ternyata kawan saya wafat juga. Saya nggak akan menyesal. Karena saya sudah melakukan sesuatu yang memang manfaat. Gagal enggak, saya nggak gagal. Karena tugas saya adalah melakukan yang manfaat, itu tugas saya. Hasilnya itu bukan tugas saya. Hasilnya dia sehat, hasilnya dia wafat. Hasil itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah melakukan yang manfaat. Cuman bimbingannya Nabi melakukan yang bermanfaat ini ihris, sungguh-sungguh. Karena kadang-kadang orang melakukan yang manfaat tapi nggak sungguh-sungguh. Wah, itu akan menyesal. Apalagi orang yang melakukan nggak bermanfaat, kawan sakit dibawanya ke dukun. Anda melakukan yang nggak manfaat, itu pasti jadi penyesalan dunia dan akhirat. Atau dibawa ke dokter tapi terlambat, itu artinya nggak sungguh-sungguh. Tapi Anda lakukan yang manfaat dengan kesungguhan, ini akan menutup pintu penyesalan. Kenapa? Tugas manusiawi kita adalah sungguh-sungguh melakukan yang
Hanya itu tugas manusiawi kita. Kalau hasil itu bukan tugas kita, Ibu. Berhasil, gagal, itu bukan tugas kita. Itu biar Allah saja yang menentukan. Biar Allah saja yang menentukan. Dan tentu ketentuan Allah untuk saya, untuk Ibu, untuk kita semua jauh lebih baik daripada ketentuan kita sendiri. Dulu ada, saya lupa namanya, seorang ulama. Dia selalu punya falsafah dalam hidup. Al-khiyaratu makhtarahullah. Yang terbaik ya apa yang Allah pilihkan. Sehingga laki-laki ini memang gak pernah gelisah dalam hidup, gak pernah sedih. Al-khiyaratu makhtarahullah. Yang terbaik ya apa yang Allah pilih. Tidak pernah Allah memilih yang buruk. Allah selalu memilih yang terbaik. Apakah yang terbaik itu adalah rahmat, ataukah yang terbaik itu adalah hikmah? Allah kasih saya sehat itu rahmat, tapi Allah kasih saya sakit itu hikmah. Dua-duanya baik. Ya, dua-duanya baik. Allah kasih keinginan saya, di situ saya dapatkan rahmat dan itu adalah baik. Allah nggak kasih keinginan saya, itu berarti Allah kasih saya hikmah, dan hikmah itu juga baik. Nah, orang-orang cengeng itu, ibu-ibu, biasanya siap dengan rahmat dan tidak siap dengan hikmah. Bisa dibedakan ya. Semua keinginan Anda yang Allah kasih namanya apa? Itu namanya rahmat. Tapi keinginan Anda yang Allah nggak kasih itu namanya apa? Hikmah. Pemberian Allah untuk Anda cuma 2. Keputusan Allah untuk Anda cuma 2. Takdir Anda cuma 2. Warna hidup Anda cuma 2. Kadang-kadang warnanya rahmat, kadang-kadang warnanya adalah hikmah. Dua-duanya kebaikan. Rahmatnya Allah itu adalah kebaikan. Hikmahnya Allah itu adalah saya ingin sehat dan sehat. Itu rahmat. Itu kebaikan itu. Saya ingin sehat dan ternyata sakit. Oh, itu bukan rahmat. Betul bukan rahmat, tapi itu hikmah. Hikmah itu untungnya bukan di sehatnya, tapi pada hikmahnya. Karena sehat, dosa saya hapus. Oh, berarti istighfar saya kurang. Berarti taubat saya kurang, amal soleh saya kurang. Biarlah dosa ini kalau tidak hapus dengan semua yang kurang, Allah hapus saja dengan dosa. Allah hapus saja dengan ujian. Iya, ibu sekalian yang saya hormati, ada sabda Nabi ya. Ibu suka, ibu nggak suka, tapi ini sabda Nabi. Ya, tentu kita harus suka kan? Iya. Kata Nabi begini, "Idza ahabballahu 'abdan yusab minhu." Kalau Allah udah cinta dengan seseorang, maka Allah akan mengujinya. Allah akan memberikan dia musibah. Ternyata ujian dan musibah itu adalah cintanya Allah terhadap seorang hamba. Dan ujian kita beda-beda ya. Ada yang diuji Allah dengan perilaku anak-anak, ada yang diuji oleh Allah dengan perilaku suami, ada yang diuji oleh Allah dengan perilaku abang ade, pinjam 2 kali sekalipun tak mengembalikan, gitu kan? Gak usah terlalu emosi juga. Oh, ujianku berarti abangku minjam 7 kali kembali baru 2 kali. Cuman jangan putus keluarga, jangan putus silaturahmi gara-gara itu. Emang pinjamannya berapa sih? Lumayan pinjamannya 100 juta. Memang persaudaraan itu nilainya 100 juta. Nilai persaudaraan kita lebih mahal daripada dunia. Maka jangan persaudaraan ini dihentikan hanya hutang 100 juta nggak lunas. Oh, tapi sesak saya kalau ingat. Ya jangan diingat-ingat. Kita ini ya Allah, Ibu sekalian, kita ini ceroboh. Kita cerobohnya kita apa? Untuk memilih yang diingat-ingat aja kita salah.
Apa yang diingat, apa yang nggak boleh diingat. Ini menempatkannya aja kita suka lupa. Dulu yang gendong kita ke rumah sakit abang, iya. Sekarang yang pinjam uang 5 kali baru kembali 2 kali abang juga, iya. Oke, dari 2 hal ini mana yang diingat, mana yang tak diingat? Kita suka ceroboh dalam hal ini. Kalau buruknya diingat, baiknya nggak diingat, ya sudah, nanti cek darah saja. Itu tensinya pasti naik. Saya udah kasih tahu sering dalam kajian ini, kalau kita ini udah lewat usia 40 tahun, saatnya mengubah arah daya ingat. Udah daya ingat Anda itu yang baik-baik aja, yang buruk-buruk enggak, dihapus, ambil tipek. Makanya dalam hidup ini harus punya pena, harus punya pensil dan punya tipek penghapus. Kalau kira-kira baik, ambil pena. Kalau kira-kira enggak bagus, ambil penghapus. Sebagian orang punya pena terus dan enggak punya penghapus. Ya, dua-duanya harus ada, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Masalahnya gini ya, abang saya salah, adik saya salah. Kalau Anda nunggu saudara yang nggak pernah salah, sampai mati Anda nggak bakal punya saudara. Betul. Kalau nunggu saudara yang nggak pernah salah, ya udah sampai mati di hutan nggak punya saudara Anda. Nggak ada orang di dunia ini nggak punya, yang saudaranya nggak punya salah. Semua orang yang punya saudara, saudaranya punya salah. Cuma sekali lagi ingat, pinjaman belum kembali 100 juta, iya. Anda jadi miskin nggak? Enggak, alhamdulillah. Kecuali kalau pinjaman ini bikin kita bangkrut, bikin kita nggak bisa makan. Jadi Allah uji kita dengan saudara kita. Semua kita diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan pasangan, diuji dengan pekerjaan, diuji dengan bisnis, diuji dengan utang piutang. Cuman kata Nabi ini, kalau Allah udah mulai cinta dengan seseorang, maka Allah akan mengujinya. Kalau Allah udah cinta dengan seseorang, maka Allah Kenapa begitu? Allahu Akbar. Allah kita itu memang bijaksana, ibu ya. Kenapa, ibu? Tidak ada yang paling membersihkan hati lebih dari ujian. Tidak ada yang paling membersihkan hati melebihi ujian. Salat itu mungkin tidak membersihkan hati. Baca Quran 1 juz juga mungkin tidak membersihkan hati. Selesai baca Quran nih, kotor hati kita, ibu. Selesai 1 juz baca Quran, oh, 1 jalan seroja ini paling saya aja yang selesai 1 juz dalam baca Quran. Baca Quran ujung-ujungnya ujub. Coba lihat, baca Quran hatinya tetap kotor. Nah, tapi orang yang berada dalam musibah, hatinya tidak ada sombong sama sekali, tidak ada ujub sama sekali. Seseorang yang orang tuanya habis meninggal, itu hatinya ada sombong nggak di dalam? Tidak ada. Ada ujubnya nggak ada. Makanya gini ya, saya pernah ketemu dengan 2 orang kakak beradik, musuh bebuyutan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi itu di sana, jauh di negeri seberang. Ini abang dan adik, seibu sebapak, tapi musuh bebuyutan. Sampai akhirnya si adiknya ini bilang, bagus, saya tidak usah lihat abang saya. Jangankan bicara, lihat wajahnya pun saya tidak suka. Anda bayangkan betapa dahsyatnya dendam dan kebencian itu. Kotoran gak tuh? Kotoran. Qadarullah, anaknya si adik ini kemudian meninggal. Anaknya si adik ini meninggal. Abangnya mau datang was-was, nanti saya datang diusir. Tapi tidak, oleh kawan kita dikasih tahu, enggak, sana, jangan sampai enggak datang kamu. Datang abangnya, awalnya was-was juga. Setan kan enggak mungkin membuat kita berani untuk kebaikan kan? Enggak mungkin. Apa mungkin setan bilang, oh adikmu musibah sana datang? Enggak mungkin setan memberikan Anda keberanian untuk kebaikan. Mustahil itu.
Tapi karena abangnya ini dimotivasi oleh seseorang, akhirnya abangnya pergi juga. Anda tahu ibu sekalian, begitu abangnya datang, si adik ini langsung berdiri memeluk abangnya dan nangis luar biasa. Orang-orang yang datang dipeluk, orang yang datang sekedar disalam, tapi giliran abangnya datang dirangkul, dipeluk luar biasa. Apa ini? Sekali lagi saya katakan, ujian itu membersihkan hati. Yang ujub, yang takabur, sombong itu hilangnya nanti dengan ujian. Ya, permusuhan, dendam itu juga hilangnya dengan ujian. Anda dendam dengan seseorang misalnya, begitu Anda diuji dan dia datang, hilang tuh dendam. Makanya ujian apapun bentuknya tidak usah kita benci, karena ternyata ujian ini deterjen. Karena ujian ini membersihkan hati. Saya ulangi, tidak ada yang paling membersihkan hati melebihi ujian. Karena ujian tidak ada takabur, karena ujian tidak ada permusuhan, karena ujian kita akrab dengan semua orang, karena ujian kita jadi rendah hati juga. Orang-orang yang diuji Allah itu rendah hati. Jenderal bintang 7, kalau ada bintang 7 itu kalau dia mengalami ujian, coba lihat, dia lupa kalau dia jenderal itu. Duduk di luar rumah bersama dengan Gojek, berjamaah dengan orang-orang yang seperti saya, nggak punya apa-apa. Padahal tadinya Masya Allah bintangnya 7, kendaraannya mewah, buka jendela mobil pun tidak ketemu orang. Jadi maka ujian Allah ini kita memang nggak suka, tapi kita butuh. Ujian ini kita nggak suka, tapi kita butuh. Cuman saya katakan, apa yang membuat kita tidak suka dengan ujian itu? Karena kita cenderung menikmati. Kita punya kecenderungan menikmati yang lebih besar, sehingga kita akan benci dengan nggak bisa memberikan kenikmatan, yaitu ujian. Baiklah jemaah sekalian, idza ahabballahu abdan ibtala, kalau Allah sudah jatuh cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Jemaah sekalian yang saya hormati, ibadah pertama tentang nama Allah Al-Muqtadir tadi mengimani takdir. Mengimani takdir. Nah, usahakan ibu, ketika Anda sampai di dalam satu takdir Allah, perlihatkan Allah adab. Ketika Allah telah mempertemukan Anda dengan satu takdir, tugas Anda adalah nampakkan kepada Allah adab. Adab seorang hamba menjalani takdir dari Rabbnya. Nampakkan itu. Ya, sebagian orang sudah berhadapan dengan takdir, tidak ada adabnya kepada Allah. Menangis, histeris, kata-katanya ke sana kemari. Kata-katanya ke sana kemari. Itu kalau direkam, 2 bulan kemudian kasih tahu dia, mungkin dia stres dengan kata-katanya sendiri. Nah, jadi gelisah kita yang berlebihan bahwa kita meraung, kita histeris dengan kata-kata, ini adalah su'ul adab. Ini adab buruk seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan, kalau sudah sampai pada takdirnya Allah, maka nampakkan kepada Allah akhlak terbaik seorang hamba. Kita kembali kepada ayat halaman 160. Di situ ada tulisan dari pengarang yang sangat bagus. Allah Ta'ala menakdirkan segala hal yang dia lakukan, oke? Dan seandainya dia berkehendak melakukan sejumlah hal yang sebelumnya tidak dia lakukan, niscaya dia akan melakukannya. Maksudnya apa itu? Maksudnya sesuatu yang nggak nyata, apa karena Allah nggak mampu melakukannya? Nih, takdir saya misalnya, saya ini orang nggak punya.
Allah nggak menakdirkan saya kaya karena Allah nggak mampu. Oh enggak. Kita udah bilang tidak ada yang tidak ada dalam mampunya Allah. Saya jadi orang kaya itu kan sesuatu. Kalau itu sesuatu berarti kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Ayub mengalami sakit di usia berapa tahun? 70 tahun. Di usia 70 tahun itu terjadi musibah, kediamannya rubuh, semua anaknya 10 orang wafat. Terjadi musibah alam dan kekayaannya lenyap. Ditambah lagi dia mengalami sakit dari usia 70 tahun. Lalu kemudian dia mengalami sakit selama 13 tahun. Berarti dia sembuh di usia berapa tahun? 83. Baik. Dan dia meninggal di usia 93 tahun. Berarti usia sehat dia setelah sakit berapa tahun? 10 tahun, tapi tidak tanggung-tanggung, Ibu. Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Kita udah berlalu dengan nama Al-Jabbar. Al-Jabbar artinya ada 3. Salah satunya Allah Maha Menambal. Allah Maha Menambal. Wajburni dalam sholat kita gitu kan, antara 2 sujud, wajbur Rabbighfirli warhamni. Wajburni ya Allah, tamballah aku. Tambal, iya. Ya Allah, tamballah bodohku dengan ilmu. Ya Allah, tamballah takutku dengan berani. Ya Allah, tamballah sakitku dengan sehat. Ya Allah, tamballah hilangku dengan ketemu kembali. Ya Allah, tamballah semua yang hilang dengan ganti. Itu Al-Jabbar itu. Allah Maha mengganti. Lebih tepatnya lagi Allah Maha menambal. Menambal apa? Menambal segala kekurangan. Tamballah kebodohanku ya Allah dengan ilmu. Tamballah ya Allah gelisahku dengan kebahagiaan. Tamballah ya Allah takutku dengan ketenangan. Tamballah ya Allah kehilanganku dengan ganti. Maka Al-Jabbar atau Wajburni itu indah sekali. Makanya ibu sekalian, kalau ibu kehilangan sesuatu, atau ibu nggak dapatin sesuatu, atau ibu ngerasain kekurangan dalam sesuatu, katakan kepada Allahumma ya Jabbar Ujburni. Wahai engkau yang maha menambal, maha mengganti, tamballah aku. Menambal ini bukan urusan baju ya. Nah, kalau nambal baju ke Pak Taylor nanti. Tapi wajburni Al-Jabbar artinya ya Allah, tamballah aku. Tambal gelisahku ya Allah dengan bahagia. Tambal khawatirku ya Allah dengan ketenangan. Tambal bodohku ya Allah dengan kecerdasan. Nah, itulah arti dari Al-Jabbar. Saya lihat gini Bu, kalau kita nih merenung ya, kita merenung, tapi sebetulnya pemberian Allah ke kita dan ke orang lain hanya sedikit pemberian yang murni. Mayoritasnya adalah pemberian Al-Jabbar, pemberian dalam rangka mengganti, pemberian dalam rangka menambal. Jadi mayoritas pemberian Allah itu bukan murni pemberian, tapi mayoritas adalah Jabbar. Apa tadi Jabbar? Maha mengganti, maha menambal. Beberapa waktu lalu saya mendampingi, mohon maaf ya, ini cerita aja, bukan sedang A dan B. Saya menemani seorang petinggi negara ini umroh. Oh, jabatannya tinggi, hartanya pun banyak. Tapi saya tidak mau itu buat dia saja. Saya mau pelajaran dari dia. Dia lebih tua jauh dari saya harus belajar dari dia. Pagi hari kita sarapan, saya bilang, Bapak tolong cerita dong, gimana akhirnya perjalanan sampai yang sekarang.
Ibu Masya Allah, dia mulai cerita dari masa kecilnya dia. Masa kecilnya saya, kita kakak beradik berlima. Ibu saya kalau masak telur, 1 telur itu bagi 5. Caranya bagaimana? Telur itu sama ibu saya dicampurkan tepung supaya banyak dan dibagi 5. Dia cerita perjalanan hidupnya sambil beliau menahan air mata itu. Akhirnya sudah saya tarik nafas lega saya bilang, kalau begitu jabatanmu adalah jabbarnya Allah, kekayaanmu adalah jabbarnya Allah. Kekayaanmu, Allah sedang menambal letihmu yang sangat panjang itu. Jabatanmu, Allah sedang menambal penderitaanmu yang sangat panjang itu. Terus terang, kalau saya harus menjalani penderitaan dan letihmu untuk kaya dan menjabat, enggak, saya enggak kuat. Biar kau sajalah yang menjabat, dalam hati begitu. Tapi saya kan enggak mungkin ngomong. Ibu, kalau ibu lihat orang lain juga begitu. Tetangga saya, Masya Allah, uangnya banyak, mobilnya mewah. Udah, enggak usah terlalu hiraukan itu. Anda enggak tahu apa yang Allah ambil dari dia. Karena apa? Rata-rata di balik nikmat yang luar biasa ada musibah yang luar biasa juga. Maka Allah berikan nikmat yang luar biasa ini untuk menambal musibah yang luar. Kenapa Allah tambal? Oh, karena Allah itu Al-Jabbar. Masih ingat waktu itu saya kasih contoh, ada seorang anak buta yang tidak bisa melihat. Allah kasih daya ingat yang melebihi orang normal, hafalan Qur'annya lancar betul. Allah kasih lagi suara yang sangat indah. Oh, benar-benar suaranya emas. Tapi pertanyaan, hafalan Qur'annya yang cerdas, kemudian suaranya yang sangat indah, ini murni pemberian Allah atau ini jabbarnya Allah? Ini jabbarnya Allah. Allah sedang menambal kekurangannya dengan kelebihan suara, dengan kelebihan daya ingat. Nah, saya beberapa waktu lalu juga safar dengan seseorang. Usia berapa, Pak? Usia saya 68 tahun. Terus bagaimana, Pak? Iya, saya sampai di usia seperti ini saya belum punya rumah, masih ngontrak aja. Masih ngontrak, iya. Iya. Anak-anak bagaimana, Pak? Anak saya nomor 1 hafal Quran. Anak saya nomor 2 hafal Quran juga. Anak saya nomor 3 hafal Quran bersanad lagi. Berarti iya, anak-anak saya luar biasa. Oh, berarti anak-anak Anda ini hafal Quran, ini pemberian Allah atau jabbar? Itu jabbarnya Allah. Saya bilang, Bapak, takdir Bapak tidak kaya dengan harta. Takdir Bapak adalah kaya dengan anak seperti itu. Bapak lihat gak anak-anak orang kaya itu, anaknya tidak ada yang hafal Quran. Hafal juz 30 pun tidak, apalagi 30 juz. Itu tinggal dibalik aja. Dilala anak Bapak semuanya hafal Quran, akhlaknya bagus-bagus. Udah Bapak ya, berarti itu kekayaan Bapak tuh. Bapak, kalau Bapak orang kaya, rumahnya mentereng, kendaraannya mewah, tidak mungkin anak-anak ini seperti ini. Nah, kalau begitu anak-anak ini pemberian murni kah atau pemberian Al-Jabbar? Pemberian Al-Jabbar. Makanya Allah kita itu indah sekali, Ibu. Kadang-kadang Allah kasih murni pemberian Allah. Tapi yang sifatnya murni pemberian itu tidak banyak-banyak. Mata kita itu pemberian murni, telinga kita ini pemberian murni. Tapi dalam banyak hal perjalanan hidup, pemberian Allah itu hubungannya dengan Al-Jabbar. Ibu sekalian yang saya hormati, halaman 161, jika seorang hamba yakin bahwa Rabb-Nya maha mampu sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya, niscaya dia akan takut terhadap azabnya. Dulu ada seorang sahabat ya, sahabat ini namanya Abu Mas'ud Al-Badari. Abu Mas'ud Al-Badari. Qadarullah, Abu Mas'ud walaupun dia sahabat tapi dia juga manusia. Walau dia sahabat Nabi betul, dia perawi hadis betul, tapi dia juga manusia.
qadarullah sekali waktu dia nggak sadar Nabi datang, dia sedang menampar budak sahayanya. Dia sedang menampar budak sahayanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqillah Aba Mas'ud. Wahai Abu Mas'ud, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah tentang pembantumu. Takutlah kepada Allah tentang istrimu. Ya Allah, ini pesan luar biasa. Kalau saya tidak pukul istri saya karena takut orang tuanya pergi, saya akan berani. Kalau saya tidak pukul istri saya karena takut abangnya jauh di Aceh sana, saya berani. Tapi kalau saya tidak tampar istri saya karena takut dengan Allah, berarti sampai kapanpun saya nggak ada peluang untuk nampar, gitu kan? Makanya Nabi selalu berpesan seperti itu. Para suami, takutlah kepada Allah tentang istrimu. Karena hanya takut kepada Allah itu aja yang tidak situasional. Kalau takut mertua, lebih lama kita tidak bersama dengan mertua. Nah, kali ini pun Nabi berkata kepada Abu Mas'ud, Abu Mas'ud, takutlah kepada Allah tentang pembantumu ini. Selanjutnya kata Nabi menasihati Abu Mas'ud dengan nama Allah Al-Muqtadir. Kata Nabi, wahai Abu Mas'ud, ketahuilah, Allah lebih mampu menghukummu melebihi engkau menghukum budakmu. Kau mampu menghukum budakmu kan? Iya. Tapi Allah lebih mampu menghukum kamu, tapi Allah gak lakukan. Kamu berdosa, mestinya Allah butakan matamu. Kamu maksiat, mestinya Allah telingakan telingamu. Kalau kamu mampu menghukum budakmu, ingatlah, Allah lebih mampu menghukummu karena kamu ini budaknya Allah juga. Tapi Allah dengan segala kemampuannya menghukum, Allah memilih menyayangi. Kenapa kamu memilih menghukum, tidak menyayangi? Allahu Akbar. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu menyesal sekali. Penyesalan kecilnya karena ketangkap basah sedang memukul oleh Nabi. Tapi penyesalan besarnya dia malu kepada Allah. Ya Allah, aku budakmu, orang ini budakku. Engkau maha mampu menghukumku karena aku budakmu, aku juga mampu menghukumnya karena budakku. Namun ya Allah, engkau yang sangat mampu menghukumku tetap memilih menyayangiku. Tapi aku justru menghukumnya dengan hukuman yang sangat kejam. Akhirnya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wahai fulan, mulai hari ini kamu merdeka. Mulai saat ini kamu tidak budak lagi. Kamu menjadi orang merdeka. Dan ibu tidak dinamakan orang kaya kalau tidak bisa memerdekakan budak. Ya, kalau di zaman Nabi Anda bisa beli kendaraan mewah, belum orang kaya. Sampai Anda bisa beli manusia. Oh, saya punya kendaraan mewah sekian, beli manusia bisa nggak? Nggak bisa, bukan orang kaya. Maka Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu membayar penyesalannya. Penyesalan ini rasa-rasanya tidak bisa dibayar dengan istighfar, karena ini soal kezaliman kepada hamba. Maka dia panggil, wahai budakku, per hari ini dan per detik ini kamu menjadi merdeka. Silahkan pergi, kamu tidak budakku lagi. Itu namanya menghapus kejahatan dengan kebaikan. Kita kalau selalu menghapus kejahatan dengan kebaikan, selamat kita ibu. Selamat kita. Cuman kita udah numpuk kejahatan belum dihapus dengan kebaikan, itu masalahnya. Iyalah ibu sekalian, sampai di sini kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada.
Iya, apakah takdir itu bisa dirubah dengan doa? Takdir itu ada dua, Ibu ya. Takdir yang dicatat Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Catatan ini adanya di Lauhul Mahfuz. Ini nggak akan berubah. Tetapi ada takdir yang dicatat malaikat, yaitu sewaktu kita berada di rahim ibu. Catatan malaikat inilah yang bisa berubah. Catatan inilah yang bisa berubah dengan doa. Bisa berubah dengan doa, bisa berubah dengan tawakal, bisa berubah dengan silaturahmi. Pertanyaan, takdir yang bisa dirubah adalah takdir yang dicatat malaikat. Apa aja itu? Jawabannya 4. Jawabannya 4. Nabi SAW bersabda, fa'amara bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id. Pertama, rezeki. Rezeki ini takdir tapi malaikat yang catat. Tentu malaikat catat, Allah yang diktein ya. Dia nggak catat semaunya dia, enggak. Allah yang nyuruh. Rezeki. Rezeki itu banyak. Uang Anda rezeki, solehnya anak-anak Anda rezeki, kasih sayangnya suami adalah rezeki, perhatiannya abang adik dan tetangga adalah rezeki. Ini nomor 1, rezeki. Nomor 2, ajal. Ajal ini nomor 2. Nomor 3 adalah amal. Amal orang-orang yang soleh atau penjahat. Nomor 4 adalah nasib, syaqiyun am sa'id, celaka atau bahagia. Celaka atau bahagia. 4 hal ini takdir yang ditulis malaikat sewaktu kita dalam rahim ibu, dan keempat-empatnya dapat dirubah dengan doa. Ibu kalau mau tahu ayat tentang hal ini ada dalam Ar-Ra'd ayat 39 ya. Ar-Ra'd ayat 39. Allah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus takdir yang dia kehendaki dan Allah menetapkan yang dia kehendaki. Tuh ada takdir yang dihapus, yaitu catatan malaikat. Wa indahu ummul kitab, dan di tangan Allah lah letaknya ummul kitab. Ummul kitab ini takdir yang nggak bisa dirubah. Ya Allah, saya perempuan, saya pengen jadi laki-laki aja. Oh, itu sudah takdir nggak dirubah. Ya Allah, saya seorang umat, saya jadi nabi yang ke-26 aja. Nggak bisa itu. Baik. Kemudian, apa beda ujian dan musibah? Apa dalam musibah ada ujian? Kadang rancu. Caranya adalah gaya kita menghadapinya. Kalau Allah berikan musibah, gayanya teriak-teriak, ini musibah, ini hukuman, bahkan ini udah musibah, hukuman lagi. Hukuman terberat bukan tubuh kita berdarah. Hukuman terberat bahwa kita tambah dosa. Saya berteriak ini musibah, itu tambah dosa kan? Sudah, musibah Anda musibah plus hukuman. Apa hukuman? Hukumannya dosa kamu nambah. Nah, tapi kalau terjadi musibah, terjadi ujian, gaya Anda adalah gayanya para nabi. Anda bersabar seperti Nabi Ayub tadi. Anda bersabar, kemudian Anda ridho. Wah, kalau begitu itu namanya ujian. Karena ujian dan musibah sudah tercatat, tidak bisa dihindari. Bagaimana doa agar kita bisa mendapatkan ujian dan musibah yang ringan saja? Iya, ibu nggak salah. Doanya ada dari Nabi kita. Doanya dari Nabi kita berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Coba disambung, wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, jauhkan dari ujian yang berat. Wa darkis syaqa, jauhkan aku dari segala kecelakaan. Wa su'il qada, jauhkan aku dari takdir-takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da, jangan sampai aku menjadi tertawaan bagi musuh-musuh.
Ini 4. Itu dihafal. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sebab kalau Anda berlindung dari ujian kan gak mungkin, ya Allah jangan sampai ada ujian, gak mungkin. Makanya doanya, hindari aku ya Allah dari ujian yang berat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Amin. Izin bertanya, bagaimana cara memahami hubungan ikhtiar dengan hasil? Sebagian orang memahami bahwa hasil akan sesuai dengan ikhtiar, dan bagaimana dengan sikap sebagian orang yang berikhtiar maksimal karena menganggap hasilnya sudah ditakdirkan bagaimanapun ikhtiarnya. Ya, ini penjelasan butuh waktu, sabar 10 menit lah, mudah-mudahan kelar ini. Sampai sekarang ada namanya teori kausalitas. Teori kausalitas itu adalah salah satu teori filsafat. Ada sebab, ada akibat. Ikhtiar itu adalah sebab, nah hasilnya ikhtiar itu adalah akibat. Baik. Sekarang ada sebab, ada akibat. Ini gambaran pertama. Gambaran kedua ini yang paling penting. Apa hubungannya sebab dengan akibat? Hubungan absolut 100% atau enggak ada hubungannya? Ibu, ada aliran sesat bernama Qadariyah. Qadariyah mengatakan sebab akibat, ikhtiar dan hasil hubungannya adalah hubungan 100%. Di mana ada sebab di situ ada akibat, di mana ada ikhtiar di situ ada hasil. Mereka 100%kan hubungan itu. Ini namanya aliran sesat bernama baik. Aliran sesat kedua adalah Jabariyah. Jabariyah ini mereka mengatakan bahwa ikhtiar ini hasil atau musabbab, akibat dan hasil, ada sebab ada akibat. Akibat dan hasil ini sama sekali tidak terpengaruh dengan sebab. Sebab akibat, ya akibat ini tidak terpengaruh sedikit pun dengan sebab. Ikhtiar hasil ini nggak terpengaruh dengan ikhtiar. Terus bagaimana? Akibat itu 100% takdirnya Allah. Di situ tidak ada ikhtiar sama sekali. Sehingga Jabariyah ini mereka mengingkari adanya pengaruh ikhtiar terhadap hasil. Mereka tidak mengakui ada pengaruh sebab terhadap ini orang-orang Jabariyah. Lantas datanglah kelompok yang berjalan di jalan yang lurus. Kalau yang pertama tadi belok kanan, yang kedua belok kiri, yang benar adalah jalan lurus. Mereka ahli sunnah. Ahli sunnah menggabungkan sebab dan akibat, tapi bukan penggabungan 100%. Di mana ada sebab, ada akibat, kalau sebabnya diizinkan oleh Allah. Ini ahli sunnah. Di mana ada ikhtiar, pasti ada hasil, kalau ikhtiarnya diizinkan oleh Allah. Makanya ada kata insya Allah. Kenapa harus ada insya Allah? Karena hubungan ikhtiar dengan hasil itu hubungan yang dibatasi dengan insya Allah. Sebab akibat berhubungan betul, tapi hubungan sebab dan akibat itu masih dibatasi dengan insya Allah. Sehingga saya harus bekerja, ya, tentang hasilnya saya harus pasrah kepada Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang nggak mau bekerja, itu Jabariyah. Kalau ada orang yang bekerja mati-matian, nggak pakai doa dan tawakal, itu Qadariyah. Nah, kalau Ahlus Sunnah itu ihris ala ma yanfa'uk, sungguh-sungguh melakukan yang bermanfaat, setelah itu tawakal dan berdoa. Baik, kita sudahi kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.